Halo adik-adik kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang organel-organel sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, tapi sebelumnya kakak akan mengulang kembali yaitu struktur utama dari sel. Setiap sel itu memiliki 3 struktur ini. Yang pertama, membran sel. Nah, membran sel ini dia berfungsi untuk pelindung isi sel, terus sebagai transportasi zat. Jadi beratkan dia ini sebagai gerbang tempat keluar masuknya zat. Yang kedua adalah sitoplasma. Sito itu sel, plasma itu cairan. Jadi sitoplasma adalah cairan di dalam sel. Dia berfungsi untuk tempat terjadinya segala metabolisme sel. Jadi ini tempat metabolisme sel. Lalu yang berikut adalah nukleus. Nah, nukleus ini mengandung atau di dalamnya terdapat materi-materi genetik. Materi genetik inilah yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel. Nah, ada yang bilang nukleus ini berfungsi sebagai pengendali seluruh aktivitas sel. Itu sebenarnya kurang tepat ya, karena yang mengendalikan aktivitas sel itu sendiri sebenarnya adalah materi genetiknya. Nukleus ini hanya sebagai tempat materi genetik itu. Makanya, contohnya gini, analoginya gini, kepala fungsinya untuk apa? Kalau kalian bilang berpikir, itu salah ya. Yang berpikir itu kan otak. Kepala itu hanya tempat otaknya. Gitu. Nah, ini kakak akan hapus dulu supaya penjelasan tentang organel-organel selnya muat di sini. Oke, nah sekarang kita akan bahas satu persatu tentang organel-organel sel. Ini adalah gambar sel hewan. Nah, yang di bawah ini adalah gambar sel tumbuhan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang berwarna kuning ini nomor 1. Nomor 1 itu namanya mitokondria. Mitokondria itu berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel. Jadi gini, oksigen yang kita hirup, yang kita masukkan ke dalam tubuh, nanti akan digunakan di mitokondria. Jadi coba kalian bayangkan, seberapa panjangnya perjalanan oksigen masuk ke tubuh. Masuk dari hidung ke paru-paru, terus ke jaringan, lalu ke sel, lalu ke mitokondria. Jauh. Nanti kita akan bahas lagi tentang respirasi sel di katabolisme di respirasi. Oke, respirasi sel ini untuk menghasilkan ATP. Hasilkan ATP, energi. Jadi, energi yang kita gunakan sehari-hari itu dihasilkan melalui respirasi sel yang mana terjadi di mitokondria. Berikut yang berwarna biru, ini nomor 2. Dia berbentuk seperti jala dan dekat dengan nukleus, itu namanya retikulum endoplasma.
Nah, retikulum endoplasma ini ada dua jenis nih. Ada yang ada butir-butir. Butir-butir ini namanya ribosom. Jadi ribosom ada di dalam RE, retikulum endoplasma, dan ada di luar, di sitoplasma. Yang punya butir-butir ribosom itu namanya RE kasar. Ribosom itu sendiri berfungsi untuk sintesis protein. Maka yang RE kasar, dia berfungsi untuk sintesis protein. Nah, lalu yang berikut, yang di sebelah ini nih, dia kan tidak ada butir-butir ribosom. Maka kita namakan halus. Lawan dari kasar kan halus. Yang kasar untuk sintesis protein, yang halus ini untuk sintesis lipid. Oke, yang berikut, dia berbentuk jala juga, tapi jauh dari nukleus. Itu namanya badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Atau Golgi body. Badan Golgi ini berfungsi untuk mengemas protein. Nah, tadi si retikulum endoplasma dia kan berfungsi untuk menghasilkan protein kalau kasar, yang halus lipid. Nanti akan dikemas oleh si ini, badan Golgi ini. Jadi fungsinya si badan Golgi itu mengemas atau mempacking protein dan nanti akan disekresikan. Jadi kalau misalnya fungsi dari badan Golgi adalah A untuk sekresi, B untuk sintesis protein, yang benar yang sekresi ya. Oh ya, ada kata-kata sekresi dan ada ekskresi. Jadi di sini kalau dia sekresi itu untuk mengeluarkan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh ke dalam tubuh. Nah, tapi kalau ekskresi ini mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh keluar tubuh. Contohnya urin, keringat. Kalau kita bernafas, karbon dioksida dan uap air. Nah, itu kita tidak butuh. Kalau yang sekresi itu yang dikeluarkan adalah zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya apa? Hormon, enzim, hemoglobin, dan lain-lain. Oke, berikut yang keempat. Ini, yang berwarna agak hijau ini. Jadi yang ini namanya peroksisom. Peroksisom ini berfungsi untuk menetralisir racun, menetralkan. Yang berikut, nah ini berwarna hijau, ini berwarna pink muda atau ungu muda ini ya. Ya. Oke, nomor 5. Ini lisosom. Berasal dari kata lisis dan soma. Soma itu badan, lisis itu pecah atau hancur. Nah, jadi lisosom ini berfungsi untuk menghancurkan makro-makromolekul atau menghancurkan sel-sel yang sudah tua atau sudah rusak dan nanti akan dicerna. Karena di dalam lisosom ini ada enzim-enzim pencernaan di dalam. Maka fungsi dari lisosom adalah pencernaan intraseluler di dalam sel. Intra itu di dalam, ekstraseluler di luar sel. Yang berikut nomor 6, yang ini nih, ini dulu.
yang bentuknya seperti apa ya ini ya? Ya, kalian artikan sendiri lah ini bentuknya seperti apa. Itu namanya centriole atau centrosom. Nah, lihat nih. Som berasal dari kata soma, centro, center. Bukan center ini ya untuk cahaya, tapi center itu pusat. Nah, ini berfungsi untuk pembelahan sel. Atau kata kerennya nih sitokinesis. Apa hubungannya dengan pembelahan sel? Jadi nanti si centriole atau centrosom ini nanti mereka akan berada di tengah-tengah sel dan akan memisahkan sel itu. Sehingga dari 1 jadi 2. Nanti Ingonya akan kalian akan paham lebih jelasnya di materi pembelahan sel. Lanjut. Ini sudah. Oh ya, ini. Yang bentuknya ini nih. Ya, tahu kan? Ini nomor 7. Ini nomor 8. Jadi 7 itu mikrotubul. Yang nomor 8 yang warna hijau itu mikrofilamen. Mikrotubulus ini juga berfungsi untuk tubulus juga, dan beserta mikrofilamen ini memberi bentuk sel. Sitoskeleton, dia berfungsi sebagai sitoskeleton. Nah, lihat, sito itu apa? Sitoskeleton. Sitos di sini, sito itu artinya sel, skeleton itu artinya rangka. Jadi dia memberi rangka pada sel. Lalu lanjut dulu. Yang titik-titik ini apa tadi? Masih ingat? Titik-titik ini, yang titik-titik ini banyak. Nomor 9. Ribosom fungsinya